Sesuai janji gue di video sebelumnya, kita akan kasih bocoran lagi soal Menteri Kabinet Prabowo. Kalian udah tahu belum kalau parpol-parpol sudah menyerahkan nama-nama kader terbaiknya untuk dipilih oleh Pak Prabowo sebagai menteri di kabinetnya nanti. Kursi menterinya kurang lebih ada 51 plus wakil menteri. Wow, banyak banget ya. Siapa aja kira-kira yang bakal menjabat? Bulan lalu, Hasyim Joyo Hadikusumo sudah memberikan clue. Bahkan, calon Menteri Prabowo diantaranya merupakan jebolan Taruna Nusantara. Jadi, SMA Taruna Nusantara ini seperti boarding school, sekolah asrama di Magelang, Jawa Tengah. Banyak banget lulusan situ yang jadi orang besar di negeri ini. Tarnus ini sering dianggap sekolah bibit militer, tapi kenyataannya nggak juga. Banyak yang jadi pebisnis dan ilmuwan bahkan politisi dari lulusan Tarnus. Balik lagi ke pembahasan kita. Jadi siapa jebolan Tarnus yang bakal jadi menteri seperti bocoran dari Pak Hasyim? Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono. AHY ini bahkan lulusan terbaik Tarnus tahun 97. AHY juga mendapatkan Adi Makayasa saat menempuh Akmil. Nah, dari bocoran yang kita dapat, AHY sudah hampir pasti dapat jatah Menteri Koordinator. Jadi, bisa Menko Polhukam, Menko PMK, atau Menko Perumahan Rakyat. Kalian perlu tahu, Kabinet Prabowo akan menambah kursi Menko. Jadi, nama AHY sedang ditimang untuk posisi Menko di mana yang pas. Lulusan Taruna Nusantara, selanjutnya ada Sugiono. Kalau di video sebelumnya, nama politikus Gerindra ini masuk sebagai kandidat Mensesnek. Per hari ini, info yang kami terima, nama Sugiono justru menguat untuk jabatan Menteri Luar Negeri. Kalau kita bicara Menlu, tugasnya cukup berat di masa mendatang. Saat ini, semua negara tengah menghadapi ketidakpastian global. Amerika Serikat, Cina, dan Eropa dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mengendalikan ekonomi mereka. Sehingga dibutuhkan diplomasi ekonomi, diplomasi politik yang kuat. Peran Menlu ada di situ. Belum lagi jika kita lihat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, serta perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina. Situasi ini yang menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat dan tingginya suku bunga di negara-negara maju yang berdampak pada depresiasi nilai tukar mata uang termasuk rupiah. Apakah menurut kalian sosok Sugiono mampu menjawab tantangan itu semua? Tulis di kolom komentar ya. Masih dari jebolan Tarnus, ada nama Prasetyo Hadi. Dia adalah politikus Gerindra yang juga salah satu orang kepercayaan di lingkaran Prabowo. Karena kedekatannya dengan Prabowo, Prasetyo Hadi diprediksi akan menjadi sekretaris kabinet atau kepala kantor sekretariat presiden. Ada juga nih yang bilang ke kita Prasetyo Hadi bakal jadi menteri ATR. Mana yang bener ya? Kita tunggu keputusan presiden terpilih nanti. Oke, Tarnus segitu dulu ya. Kita beralih ke jatah ketum parpol Kim Plus. Kira-kira dapat apa aja ya? Dimulai dari ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Untuk posisi Bahlil, bocoran dari sumber-sumber kami, dia akan tetap menempati kursi Menteri ESDM. Salah satu pekerjaan besar Bahlil adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Karena hal itu yang dianggap belum mampu dituntaskan oleh Menteri SDM sebelumnya, Arifin Tasrif. Sementara, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga disebut akan kembali menjadi menteri di era Prabowo. Namun, info yang kita dapat, Zulkifli Hasan tak lagi menjabat Menteri Perdagangan, tapi Menteri Koordinator PMK. Lalu, siapa yang bakal jadi Menteri Perdagangan? Kabarnya masih tetap dipegang oleh PAN. Dia adalah Viva Yoga Mauladi, salah satu kandidat Mendak yang diusulkan oleh PAN. Viva adalah putra asli asal Lamongan, pernah menempuh kuliah sebagai dokter hewan di Udayana. Viva juga merupakan seorang aktivis yang namanya tak asing lagi di kalangan HMI. Selain Zulkifli Hasan dan AHY, ada juga nama Airlangga Hartarto yang katanya masih akan dipakai jasanya untuk memimpin Menko Perekonomian, meskipun sudah tak lagi jadi Ketua Umum Golkar.
Sekarang giliran Menteri Pertanian. Jadi, kementerian ini paling vital membantu kerja-kerja Prabowo ke depan. Apalagi ada program makan bergizi gratis yang jadi janji kampanye Prabowo. Prabowo sejak awal sangat konsen terhadap ketahanan pangan, ketersediaan pangan untuk rakyat. Kesejahteraan nelayan dan petani selalu didengungkan oleh Prabowo, bahkan sebelum beliau menjadi presiden. Lalu, siapa menterinya? Lagi-lagi adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, membocorkan. Ada satu menteri yang dianggap Hasim paling disayang oleh Prabowo. Meskipun kita tahu saat ini Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi, kata Hasim, Prabowo itu sayang banget sama menteri yang namanya Amran Sulaiman. Apalagi kalau nanti saat Prabowo resmi jadi presiden, mentan Amran berhasil melakukan ekspor pangan, nggak cuma impor beras terus. Dari bocoran itu, udah bisa ya kita tebak siapa Menteri Pertanian nantinya. Oke, selanjutnya Menteri Tenaga Kerja. Selama ini jatah Menaker diisi oleh menteri dari PKB, bahkan sejak era SBY. Tapi, karena capres yang didukung kalah, dari sumber yang kami terima, kursi Menaker bakal dikasih ke Golkar. Dia adalah Nusron Wahid. Nusron Wahid adalah politikus Golkar yang sudah malang melintang duduki jabatan publik. Anggota DPR, Kepala BNP 2 TKI. Mungkin karena pengalamannya 5 tahun mengurus TKI, jadi alasan nama Nusron masuk calon Menaker. Nusron juga merupakan santri asli dari Kudus. Pernah menjabat sebagai Ketum JP Ansor periode 2010-2015. Calon menteri berikutnya ada nama Tengku Rifki Harsha. Sekjen Partai Demokrat ini juga masuk daftar jajaran bakal calon menteri Prabowo. Nama Rifki menguat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Rifki adalah putra asli Aceh. Dia mahasiswa S2 lulusan terbaik Fakultas Teknik UI tahun 2013. Lalu mengambil S3 di IPB jurusan Manajemen Keuangan. Rifki sudah 4 periode terpilih sebagai anggota DPR RI dari Aceh. Nah, terakhir info penting yang gue dapat dari satu petinggi parpol di koalisi Prabowo Gibran. Dia bilang, nama dan kursi menteri yang barusan kita bahas belum benar-benar dikunci. Kenapa? Karena koalisi Prabowo sedang menunggu keputusan PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari bisik-bisik yang kami dapat, PDIP sudah menyiapkan 2 nama kader terbaiknya untuk disodorkan menjadi menteri kepada Prabowo. Siapa sih dia? Dia adalah Budi Gunawan dan Azwar Anas. 2 orang ini yang kabarnya bakal dapat jatah menteri sebagai tanda bergabungnya PDIP dengan koalisi Prabowo. Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Sementara Azwar Anas adalah politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Menpan RB. Jadi, para elit PDIP seperti Puan Maharani sudah berkomunikasi intens dengan petinggi Gerindra untuk menyusun pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Kapan dan di mana hal itu masih belum resmi dirilis oleh kedua belah pihak. Tapi intinya, pertemuan 2 tokoh besar politik Indonesia saat ini menandakan ada upaya rekonsiliasi nasional setelah pemilu 2024. Tapi, kabar buruknya, buat demokrasi di Indonesia, tidak ada satupun parpol di parlemen yang berada di luar pemerintah alias oposisi jika PDIP jadi gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Lalu, bagaimana fungsi check and balance sebagai pilar demokrasi di DPR? Apakah nantinya DPR hanya sebagai lembaga tukang stempel kebijakan pemerintah tanpa sikap kritisnya lagi? Nah, gimana menurut kalian guys? Setuju atau enggak kalau PDIP gabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Atau malah lebih baik PDIP tetap sebagai oposisi yang mengkritik pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan? Silakan tulis di kolom komentar.